Halo, selamat pagi teman-teman Radar Madiun TV. Jumpa kembali bersama saya Imas Devi. Dan di kesempatan pagi hari ini, luar biasa sekali suatu kehormatan di samping saya sudah berkenan hadir dua orang sosok inspiratif juga. Kita sapa terlebih dahulu, ada Pak Eko Murianto. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Jadi Pak Eko ini selaku Kepala DPMD Kabupaten Magetan, benar Bapak? Iya. Benar sekali. Dan di sampingnya lagi ini ada Bapak Didik Haryono. Bapak Didik Haryono selaku Kepala Desa Socong Bendo Kabupaten Magetan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Perkenalkan saya Imas. Ya, Mbak. Iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih untuk Pak Eko dan juga Pak Didik sudah berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini. Dan teman-teman, di kesempatan pagi hari ini kita akan mengulas mengenai bagaimana sih sebenarnya pengelolaan dana APBDes itu. Nah, memang untuk anggaran pendapatan dan juga belanja daerah atau APBDes ini memang suatu peraturan desa yang dimana di dalamnya ini memuat sumber-sumber pengeluaran, sumber-sumber penerimaan untuk dana desa dalam kurun waktu 1 tahun, begitu ya Bapak. Dan memang di dalamnya ini ada pendapatan desa, ada juga belanja desa dan juga pembiayaan desa. Dan kita coba langsung beralih ke Pak Didik terlebih dahulu. Nah, Pak Didik, ini mengenai dana desa, APBDes. Ini sebenarnya pandangan Pak Didik sendiri mengenai APBDes itu seperti apa? Ya, APBDes itu bagi kami pemerintah desa luar biasa sekali manfaatnya. Jadi ketika ada dana desa inilah percepatan pembangunan desa benar-benar bisa terrealisasi selama prinsip dari pelaksanaan dana desa itu bisa dilaksanakan. Seperti transparansi, partisipasi, dan prinsip pertanggungjawaban. Ketika 3 hal itu dilaksanakan, insya Allah dana desa itu manfaatnya memang luar biasa ke pemerintah desa dan masyarakat desa. Nah teman-teman, yang saya ketahui Pak Didik ini telah mewacanakan dana desa itu harus transparansi, benar Bapak? Iya, Pak. Ini hanya wacana saja atau sudah dilaksanakan? Ya. Ini karena saya baru sudah kita langsung lakukan. Jadi ada beberapa hal bentuk transparansi kami. Pertama, Musdes dalam rangka penyusunan APBDes itu kita mengundang seluruh elemen desa. Biasanya hanya 40, sekarang bisa sampai 100. Yang kedua, setelah kita tetapkan seluruh kegiatan itu kita munculkan semuanya. Jadi ada sekitar 60 kegiatan beserta anggarannya kita buatkan banner, kita pasang, kita upload juga di grup-grup, ada grup warga Soco kami dan juga ada yang merantau, kita kirim semuanya. Itu bentuk transparansi kami. Alasannya apa Pak? Kenapa kok transparansi? Nah, kami berharap ketika ada transparansi muncul kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketika masyarakat percaya, saya berharap ada partisipasi. Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan di desa. Di desa Soco khususnya desa ya Soco Bapak ya. Iya, memang sangat luar biasa sekali sehingga masyarakat pun juga tahu ya sebenarnya dana desa itu untuk apa saja sih gitu. Karena banyak sekali yang berspekulasi negatif Bapak mengenai dana desa oleh masyarakat sendiri kepada pihak-pihak yang terkait gitu. Jadi kalau transparansi jelas, warganya pun juga tenang. Ya, begitu. Ada partisipasi harapannya. Benar sekali. Ya. Coba kita beralih ke Pak Eko. Ya. Mengenai APBDes ini, Pak Eko, sebenarnya berapa sih total dana yang digelontorkan di wilayah Magetan sendiri? Iya, terima kasih. Dari 207 desa se-Kabupaten Magetan, kami menerima tahun 2020 ini alokasi 171 miliar 300 sekian juta untuk 171 miliar. Desa. Iya. 207 desa. Iya. Oke, untuk pembagiannya sendiri? Pembagiannya ada beberapa variabel yang memang ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi ada beberapa item begitu di sana, ada variabel khusus, variabel tambahan yang itu kalau dirinci banyak banget. Rinciannya banyak banget. Intinya variabel ini salah satunya ya terkait dengan jumlah penduduk, luas wilayah, kemudian juga kita masukkan juga variabel kinerja. Jadi nantinya desa ini ketika kinerjanya bagus, ini memungkinkan untuk DD-nya kita upayakan untuk naik karena ada reward and punishment-nya nanti di situ. Oke, berarti setiap desa berbeda ya Bapak ya. Kalau di Soco sendiri berapa Pak Didik
Di Desa Suco itu ada DD sekitar 900 juta. 900 juta sekian. 900 juta, iya, Oke. 900 lebih. 900 lebih. 900 lebih. Untuk pemanfaatannya sendiri? Jadi di dana desa itu dari pemerintah pusat sudah ada aturannya, satu untuk pemberdayaan masyarakat, ada pelatihan masyarakat, kemudian untuk pembangunan, terus yang keempat untuk infrastruktur. Jadi memang sudah ada. Jadi dari DD itu kita kira-kira untuk apa itu sudah. Jadi kemungkinan kalau pemerintah desa ini taat pada arahan dari pemerintah pusat itu tidak mungkin akan terjadi penyimpangan gitu Pak Eko ya. Jadi sudah benar dijelaskan untuknya apa itu sudah di sana sudah dimunculkan. Oh, sudah dimunculkan terus tinggal dijalankan, dilaksanakan begitu. Berarti sudah tersusun semuanya ya Bapak ya. Muaranya itu satu sebetulnya dana desa itu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Intinya muaranya pada kesana. intinya Makanya kesejahteraan masyarakat. Beberapa sektor kita gerakkan real, bahkan ini yang untuk tahap 1 batch pertama ini kita lebih mengarah ke sesuai dengan arahan Menteri. Kemarin Pak Lurah juga dikumpulkan bagaimana kita mengangkat kesejahteraan masyarakat itu secara langsung supaya dana desa itu bisa dirasakan, salah satunya dengan program padat karya desa. Padat karya desa. Ini informasi alhamdulillah karena Magetan itu nomor 3 di Jawa Timur untuk pencairannya. Baru kemarin hari Rabu ya. Hari Rabu kemarin Gubernur meninjau langsung, berkenan meninjau langsung untuk penerapan dana desa di Magetan. Kebetulan kami arahkan ke Desa Geni Langit. Desa Geni Langit, Kecamatan Poncon. Karena memang di sana best practice langsung soalnya. Oke, berarti langsung terjun ya Bu Gubernurnya. Oke, baik. Nah, ini Pak Didik, tadi kan Pak Didik sudah menjelaskan bahwa harus transparansi agar masyarakat itu sejahtera, agar masyarakat itu tahu. Lalu gimana Pak Didik ini cara mendorong partisipasi masyarakat agar ikut mengawasi penggunaan dana desa? Ya, untuk mendorong masyarakat ini, langkah yang kita lakukan, pertama saat penyusunan itu sudah kita libatkan. Jadi dari awal saat penyusunan mereka tahu program mana saja yang ditetapkan menjadi program dan berapa anggarannya. Nah setelah itu kalau biasanya papan proyek itu Pak Eko, itu kan dibuat setelah proyek selesai baru dipasang. Nah ini mau dikerjakan harus dipasang. Jadi biar masyarakat tahu, oh anggarannya segini, nanti kan kelihatan ini rasional enggak atau enggak, nanti akan kelihatan kalau papan ini dipasang. Ada satu lagi Pak Eko yang kita laksanakan, jadi ada program-program yang kita serahkan ke masyarakat, misal pengecoran gang. Nah, anggarannya 25 juta itu kalau secara normatif dikerjakan umum itu misal dapatnya hanya 50 meter. Tapi ketika kita serahkan ke masyarakat biar ditangani mereka ini bisa jadi 70 meter. Nah ini bentuk partisipasi yang kita lakukan biar masyarakat menumangsani bahwa program ini bagi mereka gitu. Mungkin itu. Sehingga masyarakat pun juga benar-benar ikut terjun di dalamnya. Partisipasi ya, tadi. Nah, untuk Pak Eko lagi, ini kita kembali ke Pak Eko lagi. Pak Eko, ini kan sebenarnya banyak sekali kasus-kasus bahwa seorang kepala desa dan lain sebagainya ini sering menyalahgunakan dana desa sehingga mereka harus terjerat kasus Pak Eko ya. Nah ini sebenarnya gimana sih Pak Eko kiat agar terhindar dari masalah hukum dalam penggunaan dana desa itu? Baik, jadi begini, kami melakukan, memang pengalaman menunjukkan ada kepala desa kami ini kan dari berbagai macam latar belakang dan disiplin ilmu. Seorang kepala desa ini tiba-tiba harus datang ke pemerintahan desa menjadi pemimpin kan begitu. Jadi kiat-kiat yang kami lakukan yang pertama tentu saja melakukan pembinaan, kemudian komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder dan kepala desa yang ada di Kabupaten Magetan. Kemudian kami secara berkala itu akan melakukan kegiatan pengawasan, pemantauan, sekaligus juga pembinaan. Nah, betul yang disampaikan Pak Kades tadi. Jadi bukan hanya DD malah, seluruh APBDes itu harus dipampangkan di tempat-tempat strategis, ya, dalam bentuk banner, kemudian hal-hal yang mudah dibaca oleh masyarakat. Karena dana yang ada di desa kan tidak hanya dari dana desa saja. Benar sekali. Ada DD, kemudian bagi hasil, belum lagi PAD-nya, belum lagi BKDK provinsi maupun kabupaten. Jadi pengawasan kami seperti itu. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana organisasi penyelenggara pemerintahan desa ini bisa berjalan dengan baik dengan
karena Pak Lurah tidak bisa sendiri ya, Pak Lurah ini bekerja tidak bisa sendiri, dengan seluruh stakeholder yang ada dan khususnya aparatur pemerintah desa, ini bagaimana untuk sinergi dengan kepala desa. Pilkades kan sudah selesai. Jadi kita ingin membangun satu teamwork yang baik untuk mengarah bagaimana APBDes yang sudah dituangkan Pak Lurah mulai dari perencanaan dengan seluruh stakeholder ini bisa berjalan dengan baik. Oke, lalu yang terakhir ini harapannya jenengan khususnya DPMD ini terkait pengelolaan dana desa ke depannya gimana Pak Eko? Kalau kami atas nama pemerintah kabupaten, saya berharap yang pertama gunakan dana desa ini dengan bijak dan sebaik-baiknya, kembalikan ke marwah dasarnya untuk mengangkat program masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua bisa tepat sasaran, ini yang penting. Bisa tepat sasaran, kemudian kepala desa juga bisa lebih aktif lagi turun, kemudian menyerap aspirasi, karena aspirasinya kan banyak. Tentukan kegiatan dengan dana desa ini dengan skala prioritas penanganan. Tidak boleh lagi dana desa ini dibagi per blok, per dukuhan, per wilayah. Kami tidak mengharapkan itu. Jadi gunakan dana desa dengan skala prioritas sehingga pembangunan yang dilakukan, baik itu dari sisi pembangunan murni fisik, kemudian pemberdayaan ini benar-benar bisa bersinergi. Arahnya ke sana. Oke, baik teman-teman, terima kasih Pak Eko dan juga lagi. Pak Didi. Oh iya, monggo silahkan. Jadi salah satu untuk mendorong transparansi, ini kan Kementerian Desa ini kan sudah membuat aplikasi. Nah, cara ciri-ciri anggaran desa yang transparan. Nah, ini setiap rapat di desa, kami ini selalu pampangan ini, Pak. Jadi RT, RW, lembaga, masyarakat itu pasti kita tampilkan ini. Nah, ini. Jadi ini kalau indikator bahwa pemerintah desa ini transparan dari Kemendes itu sudah ada sebenarnya. Tinggal masyarakat tahu. Ini ada kelihatan. Kalau kepala desa perangkat itu misal tiba-tiba bangun rumah besar, megah. Nah, ini jadi bagian indikator. Perlu menjadi pertanyaan. Nah, ini dari Kemendes sudah ada. Jadi setiap kita rapat RT RW semua lembaga kita tampilkan ini. Jadi mereka juga biar punya iya ini transparan atau enggak. Kalau semua RAB itu habis 0 itu perlu pertanyaan. Idealnya harus ada sisa. Nah, mungkin salah satu upaya kami untuk mendorong transparansi seperti ini. Oke, baik, mudah-mudahan bisa memotivasi kepala desa yang lainnya ya Bapak ya agar lebih transparan, sehingga memang jangan takut untuk transparan kepada masyarakatnya sendiri, karena dengan transparan ini bisa meningkatkan kepercayaan kepada masyarakatnya sendiri. Iya, benar sekali, sehingga masyarakat pun juga bisa berpartisipasi di dalamnya. Ya, terima kasih Pak Eko sekali lagi dan juga Pak Didi yang sudah berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dan juga bisa ngobrol bersama lagi. Mudah-mudahan sehat selalu dan semua segala urusan lancar. Ya, terima kasih teman-teman sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Jangan sampai lupa untuk terus mengikuti channel Radar Madiun TV dan jangan sampai lupa untuk like, comment, subscribe serta share di seluruh sosial media kalian. Saya Mas Devi, sampai jumpa.